Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 16 April 2023, Minggu Kerahiman Ilahi. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil pada hari Minggu Paskah kedua seperti kita dengar bersama tadi, menceritakan tindakan-tindakan luar biasa yang dilakukan Kristus Tuhan pada hari kebangkitan, saat ia menampakkan dirinya untuk pertama kali di muka umum. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah mengatakan demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudari yang terkasih, menyadur dari refleksi Romo Hari Kustono PR
dikatakan bahwa di dalam pewahyuan pribadi yang diterima oleh Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah." Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman. Permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dari Polandia pada penampakannya pada tanggal 22 Februari 1931. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Bapa Suci Yohanes Paulus II yang kini telah dinyatakan menjadi seorang kudus, seorang santo, menetapkan hari Minggu setelah Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu, Gereja Universal secara resmi merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Yohanes Paulus II yang sering disebut sebagai Paus Kerahiman, pada homili tanggal 17 Agustus tahun 2002, menyatakan bahwa dunia di saat ini sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Dunia sedang menderita oleh konflik berkepanjangan, kematian bagi orang-orang yang tak bersalah, kebencian dan dendam merajalela, martabat manusia tidak dihargai, budaya kematian menggerogoti pengaruh budaya kehidupan. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari kedosaan bangsa manusia. Manakala kuasa dosa telah begitu kuat mencengkram umat manusia, maka yang terjadi hanyalah penderitaan demi penderitaan. Kerahiman ilahi dibutuhkan untuk menolong orang-orang yang menjadi korban dari keganasan kuasa dosa yang merasuk di hati banyak orang. Namun, saudara saya terkasih, lebih dari itu semua, kerahiman ilahi amat dibutuhkan untuk mengubah pikiran dan hati manusia agar mengarahkan kembali orientasi hidupnya pada upaya menegakkan damai dan kasih di dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, kerahiman ilahi sangat dibutuhkan mengubah suasana penghancuran menjadi suasana pendamaian serta kasih. Kerahiman ilahi juga semakin dibutuhkan bagi manusia sebagai subjek yang menciptakan suasana kedosaan. Ketika bangsa manusia sudah tidak dapat menolong dirinya sendiri untuk keluar dari carut-marut kehidupan yang penuh kedosaan, kerahiman ilahi menjadi rahmat yang semakin dibutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, merunut dari arti kata kerahiman, menjadi jelaslah bahwa dengan kerahiman ilahi, Allah melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu, demikian pula manusia tidak akan dapat hidup tanpa kasih kerahiman dari Allah. Kata lain untuk menyebut kerahiman adalah belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, pesta kerahiman ilahi mau menyadarkan manusia akan belas kasih Allah yang tiada batasnya. Belas kasih Allah diperhitungkan di tengah fakta kebangkrutan moral dan rohani manusia. Seolah-olah tidak ada apapun dalam kehidupan kita yang dapat kita andalkan untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan, dan pembaharuan hidup dari Allah kecuali melalui kerahiman ilahi. Sadarilah bahwa yang terjadi memang sungguh demikian, di mana kedosaan lama-kelamaan menjadi habitus dan kematian suara hati serta moralitas manusia menjadi kemestian yang terjadi pelan-pelan. Di hadapan keputusan Allah yang tanpa cacat dan tak kenal kompromi, semua orang dengan kualitas hidup moral spiritual yang serba rapuh praktis sudah mati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi tanpa harapan itulah belas kasih atau kerahiman Allah mutlak dibutuhkan agar manusia dapat dipandang layak untuk menerima anugerah keselamatan. Ketahuilah bahwa belas kasih atau kerahiman Allah menunjukkan Allah sangat mengasihi kita dan menginginkan kita menjadi gambarnya. Kerahiman Allah yang ditunjukkan
secara tuntas dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus tidak mematikan daya rohani manusia, tetapi justru membangkitkannya. Saudara-saudari yang terkasih, korban Kristus di kayu salib membangkitkan daya ilahi yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Darah Kristus yang tertumpah di kayu salib membasuh kita yang bergelimang dalam dosa menjadi anak-anak Allah yang suci. Dengan demikian, karya penebusan Kristus mengubah manusia sebagai subjek keselamatan. Karya penebusan Kristus mengundang manusia untuk terlibat pada karyanya di dalam menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, devosi kerahiman ilahi mengajak semua umat beriman untuk menghayati kerahiman ilahi dengan pertama, mohon belas kasih Allah. Tuhan menghendaki kita datang kepadanya dalam doa secara terus-menerus, menyesali dosa-dosa kita, dan mohon kepadanya untuk mencurahkan belas kasih-Nya atas kita dan atas dunia. Lalu yang kedua, kita hendaknya berbelas kasih kepada sesama. Tuhan menghendaki kita menerima belas kasih-Nya dan membiarkan belas kasih ilahi itu mengalir melalui kita kepada sesama. Tuhan menghendaki kita memperluas kasih serta pengampunan kepada sesama seperti yang Ia lakukan kepada kita. Akhirnya, yang ketiga, kita harus percaya penuh kepadanya. Tuhan ingin kita tahu bahwa rahmat-rahmat belas kasih-Nya tergantung pada besarnya kepercayaan kita. Semakin kita percaya kepadanya, semakin berlimpah rahmat yang kita terima. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita refleksikan kegiatan umat beriman yang diilhami oleh kerahiman ilahi, tidak lain adalah karya penyelamatan. Oleh karena itu, umat beriman diundang untuk mewujudkan imannya lewat menolong orang-orang yang menderita dalam berbagai bentuknya, mengajak orang untuk bertobat, dan mengandalkan keselamatan pada Yesus. Doa-doa bagi kaum pendosa agar bertobat juga menjadi perhatian yang penting. Saudara-saudari yang terkasih, tulisan yang ada di bawah gambar kerahiman ilahi, Jesus I trust in you, yang artinya, Yesus aku mengandalkan engkau. Ini mengungkapkan bahwa iman adalah mengandalkan dengan penuh pasrah pada kekuatan kasih Allah. Maka, devosi kerahiman ilahi menekankan segi doa dan pelayanan untuk mewartakan bahwa Allah Maha Rahim. Berdasarkan pengalaman batin Santa Faustina, kita didorong atau diarahkan pada ajakan mendesak bagi semua umat manusia untuk membangun pertobatan dan mengandalkan diri pada kerahiman Allah sebelum hari pengadilan tiba. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa dan apa hubungannya warta hari ini dengan pertobatan? Peristiwa penampakan Yesus kepada para murid mempunyai aspek pembuktian bahwa Yesus sungguh bangkit dan Dia mengutus para murid untuk mewartakan pengampunan dosa yang disertai dengan hembusan Roh Kudus oleh Yesus. Demikian pula kerahiman ilahi mempunyai misi khusus untuk mewartakan kasih Allah yang bersedia mengampuni manusia tanpa batas. Peristiwa Paskah itu sendiri merupakan puncak dari manifestasi kerahiman Allah. Hembusan Roh Kudus memberi kehidupan baru, yaitu kehidupan yang dibangun atas dasar belas kasih atau kerahiman Allah dan mengarah kepada kehidupan abadi di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, kami percaya akan belas kasih pengampunan-Mu yang Kau pancarkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga kami semua menjadi insan-insan yang berbelas kasih dengan menikmati dan membagikan belas kasih-Mu kepada sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.